Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Seiring dengan perjalanan bajak laut topi jerami yang semakin jauh, akan semakin banyak lawan-lawan kuat yang akan mereka hadapi. Mulai dari melawan bajak laut biasa pada awal petualangan, sampai menghadapi para angkatan laut tangguh, hingga melawan bajak laut sekelas Ichibukai dan Yonko. Kemampuan Luffy selalu meningkat menjadi semakin hebat. Peningkatan kekuatan adalah hal wajib bagi orang dengan impian besar seperti Luffy, karena untuk mencapai tujuan dibutuhkan kemampuan yang memadai. Apalagi Eiichiro Oda telah menyinggung akan ada perang terbesar sepanjang sejarah yang akan terjadi tak lama setelah Arc Wano Kuni berakhir. Sebagai tokoh utama dalam cerita, sudah pasti Luffy juga akan terlibat aktif dalam perang tersebut, bahkan menjadi tokoh kunci dalam perang nanti. Menurut admin, perang terbesar akan memiliki banyak rangkaian pertempuran. Tapi pertempuran utama adalah pertarungan melawan pemerintah dunia. Dalam pemerintah dunia, ada sosok misterius bernama Im Sama, di mana dia merupakan pemimpin tertinggi dari balik bayangan. Publik mengetahui bahwa Gorosei adalah kepala pemerintah dunia, tapi diam-diam rupanya ada Im Sama yang kedudukannya lebih tinggi dari Gorosei. Sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam pemerintah dunia, rasanya sangat meyakinkan kalau Im Sama adalah orang dengan kekuatan besar. Dia pasti memiliki kemampuan luar biasa, bahkan Im Sama sangat berpotensi akan menjadi musuh terakhir yang akan dilawan oleh Luffy. Namun, kekuatan Luffy saat ini masih harus berkembang agar bisa menang menghadapi musuh seperti Im Sama. Luffy harus menguasai secara sempurna seluruh kekuatan yang dia miliki. Kekuatan utama Luffy terbagi dua, yaitu buah iblis Gomu Gomu no Mi dan juga Haki. Dua kekuatan utama itu harus dikuasai semaksimal mungkin agar Luffy mencapai tahap penguasaan sempurna terhadap Haki dan buah iblis. Dengan begitu, Luffy akan memiliki kemampuan yang cukup untuk bisa menumbalkan Im Sama dalam pertarungan puncak pada perang terbesar nanti. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang gabungan ketiga Haki dan kekuatan buah iblis yang akan menjadi kunci kemenangan Luffy dalam melawan Im Sama. Mari mulai pembahasan dari kemampuan Haki. Yang pertama, Bushoshoku Haki. Seperti yang kita tahu, Bushoshoku Haki adalah jenis Haki dengan kemampuan memperkuat serangan dan pertahanan. Selain itu, kelebihan dari Bushoshoku Haki adalah membuat penggunanya mampu menyentuh tubuh asli dari pengguna buah iblis Logia. Luffy telah menguasai dasar dari Bushoshoku Haki berkat latihan keras bersama Rayleigh selama masa time skip. Nah, belum lama ini, kemampuan Bushoshoku Haki milik Luffy telah semakin meningkat. Di penjara tambang udon, Luffy telah dilatih oleh Hyogoro untuk memakai Ryo. Ryo sendiri adalah sebutan Bushoshoku Haki di Wano Kuni, tapi bukan Bushoshoku Haki biasa. Berdasarkan perkataan Hyogoro dalam manga chapter 940, Ryo memiliki konsep aliran. Dengan begitu, efek dari Ryo bisa merusak dari dalam dan dapat dirasakan bahkan sebelum pukulan dari pengguna Ryo mengenai langsung tubuh lawan. Ryo tidak cuma baik untuk menyerang, tapi juga sangat efektif dipakai untuk bertahan karena bisa berfungsi sebagai perisai yang tidak terlihat. Luffy sudah bisa menggunakan Ryo seperti yang terlihat dalam manga chapter 955. Namun, Luffy masih harus membiasakan diri untuk menggunakan kemampuan tersebut agar bisa menguasainya dengan baik. Mengingat sekarang perang Wano sedang berlangsung, maka dalam perang tersebut Luffy bisa sering-sering menggunakan Ryo untuk membiasakan diri. Yang kedua, Kenbunchaku Haki. Kenbunchaku Haki adalah kemampuan yang kalau di dunia nyata sangat mirip dengan Indra Keenam. Seorang pengguna Kenbunchaku Haki bisa merasakan lingkungan sekitar dengan baik dan bisa membaca arah serangan lawan. Luffy telah menguasai dasar Kenbunchaku Haki berkat latihan bersama Rayleigh. Dengan begitu, dia sangat terbantu dalam berbagai pertarungan. Bahkan sekarang ini Kenbunchaku Haki milik Luffy telah berkembang menjadi semakin hebat berkat pertarungannya melawan Katakuri di Whole Cake Island. Luffy telah sanggup menggunakan Kenbunchaku Haki tingkat tinggi yang bisa melihat sedikit masa depan. Walau sudah menguasai kemampuan hebat itu, tapi tetap saja terkadang Luffy masih bisa terkena serangan. Maka, yang perlu Luffy lakukan adalah meningkatkan kemampuan Kenbunchaku Haki agar bisa bekerja dengan lebih optimal. Yang ketiga, Hoshoku Haki. Di antara ketiga jenis Haki, Hoshoku Haki adalah yang paling langka, karena hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menguasainya. Pada dasarnya, Hoshoku Haki adalah kemampuan untuk mengintimidasi lawan, di mana apabila lawan yang terkena Hoshoku Haki jauh lebih lemah dari si pengguna Haki tersebut, maka lawan pasti akan pingsan. Oleh sebab itu, kemampuan Hoshoku Haki sangat berguna dalam melawan banyak pasukan, karena bisa membuat mereka tumbang selama ada perbedaan kekuatan yang signifikan.
Luffy sudah bisa menggunakan Hoshoku Haki secara sadar berkat latihan bersama Rayleigh, di mana sebelumnya saat di Marineford, Luffy hanya bisa menggunakan kekuatan itu secara tidak sengaja. Hoshoku Haki Luffy juga sudah semakin hebat, terbukti dari bentrok Hoshoku bersama Katakuri, lingkungan sekitar menjadi rusak. Artinya, Hoshoku Haki Luffy sudah mampu berefek ke benda mati, walau itu akibat benturan haki. Untuk Hoshoku Haki tingkat tinggi, mungkin seperti yang diperlihatkan oleh Shanks, di mana Shanks bisa merusak benda mati dengan memakai Hoshoku Hakinya saja, bukan bentrokan dengan pengguna Hoshoku Haki lain. Logikanya, jika Shanks bisa merusak benda mati dengan Hoshoku Haki, dia pun pasti bisa mencederai tubuh lawan dengan kemampuan tersebut. Sampai saat ini, Luffy belum pernah memperlihatkan kemampuan semacam itu. Tapi suatu saat nanti pasti dia akan sanggup menggunakan Hoshoku Haki tingkat tinggi. Untuk Bushoshoku dan Kenbunchoku Haki tingkat tinggi sudah bisa dia gunakan. Hanya tinggal tersisa Hoshoku Haki tingkat tinggi yang harus dikuasainya agar bisa mencapai tahap sempurna dalam penguasaan haki. Nah, yang keempat, penggunaan 3 jenis haki secara bersamaan. Ini adalah bagian paling menarik dari pembahasan soal kekuatan haki. Apabila nanti Luffy sudah menguasai 3 jenis haki tingkat tinggi dan mampu menggunakannya dengan optimal, maka kemampuan selanjutnya adalah penggunaan semua haki secara bersamaan. Hal itu sepertinya hanya bisa dilakukan oleh orang dengan penguasaan haki yang sempurna. Admin menduga Shanks sudah pernah menggunakan kemampuan itu tapi kurang disadari oleh banyak orang. Pada saat Shanks datang ke Marineford, dia menahan serangan Akainu dan Koby pingsan dengan mulut berbusa. Sepertinya saat itu dalam satu waktu, Shanks memakai semua jenis haki sekaligus. Saat itu, Shanks yang menahan tinju Akainu menggunakan pedang, juga telah menggunakan Bushoshoku Haki agar serangan magma Akainu tidak tembus serta tidak merusak pedang Shanks. Kemudian, pada saat yang sama, Shanks juga menggunakan Hoshoku Haki untuk membuat Koby pingsan serta mencoba sedikit mengintimidasi Akainu. Terakhir, walau tidak terlihat, tapi admin yakin pada saat yang sama juga Shanks sedang mengaktifkan Kenbunchoku Haki untuk mengetahui apakah Akainu akan menyerangnya atau tidak. Jadi, ketika penguasaan haki Luffy sudah setingkat atau bahkan di atas Shanks, Luffy pun akan sanggup melakukan hal yang sama, yaitu memakai 3 jenis haki dalam satu waktu, tanpa jeda sama sekali. Sekarang, mari masuk ke dalam pembahasan kemampuan buah iblis. Yang pertama, Gearford mode terkuat. Sekarang ini, Gearford memiliki 3 mode atau 3 bentuk. Pertama, Bunchman, yang membuat Luffy bisa memantul di udara, badannya bertambah besar, serta serangannya semakin kuat. Kemudian ada Tankman, di mana perut Luffy yang kekenyangan bisa menjadi senjata bertahan yang sangat efektif, serta mampu melontarkan musuh yang terserap di perut Luffy, seperti saat dia membuat Charlotte Cracker terlempar jauh. Ada juga Snakeman yang membuat lengan Luffy bisa memanjang dengan sangat cepat dan menyerang dari berbagai arah. Secara sederhana, keunggulan Bunchman ada pada kekuatan, Tankman pada pertahanan, sedangkan Snakeman pada kecepatan. Menurut admin, mode terakhir dan terkuat dari Gearford akan memiliki seluruh kekuatan dari 3 mode sebelumnya, sehingga Gearford mode terakhir memiliki kekuatan hebat, pertahanan tangguh, dan sangat cepat. Soal bagaimana wujud Gearford terkuat Luffy mungkin berkaitan dengan Fudomyo, karena Hyogoro pernah menyinggung bahwa Luffy dalam mode Gearford mirip dengan Myo. Yang kedua, Awakening kekuatan buah iblis. Setiap buah iblis bisa mencapai tahap Awakening, hanya tergantung pada seberapa kreatif dan mahir sang pengguna buah iblis itu. Luffy adalah pengguna buah iblis tipe Paramecia, dan dalam petualangannya, Luffy sudah 2 kali melihat Awakening Paramecia, yaitu Doflamingo dan Katakuri. Dia pasti akan mulai menyadari bagaimana cara menggunakan kekuatan seperti itu, sehingga nanti Luffy pun akan sanggup mengubah lingkungan sekitar menjadi karet. Keunggulan dari mengubah lingkungan sekitar menjadi karet adalah untuk menangkap lawan dan juga menjebak lawan, atau bisa juga untuk menangkis serangan. Yang ketiga, Gear 5. Mengingat admin telah membahas soal Gearford mode terkuat, rasanya terlalu spekulatif untuk memprediksi masih ada Gear 5. Namun, tentu kemungkinan soal ini tetap ada agar Luffy bisa semakin kuat. Gear 5 akan membuat Luffy bertransformasi menjadi serupa hewan buas yang sangat kuat dan besar. Untuk jenis hewan apa yang akan menjadi bentuk perubahan Luffy, sepertinya adalah King Kong. Dalam Gearford, Luffy memiliki jurus bernama Kongan dan King Kongan. Itu bisa menjadi petunjuk nanti Luffy akan memiliki bentuk perubahan mirip seperti King Kong. Dengan begitu, kekuatan Luffy yang pada dasarnya adalah Paramecia bisa digunakan layaknya Logia dan Zoan. Walau tidak sama persis, tapi ada beberapa kemiripan, misalnya untuk Awakening.
Cara kerjanya mirip seperti Logia, yang bisa membuat lingkungan sekitarnya menjadi sama seperti kekuatan buah iblisnya. Sedangkan untuk Gear 5 yang akan membuat Luffy berubah mirip menjadi King Kong, membuatnya terlihat seperti pengguna Zoan karena bisa bertransformasi. Dengan penguasaan sempurna terhadap haki dan buah iblis, maka Luffy akan sanggup mengalahkan Im Sama dalam perang terbesar nanti. Nah itu tadi, teori admin tentang gabungan ketiga haki dan kekuatan buah iblis yang akan menjadi kunci kemenangan Luffy dalam melawan Im Sama. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.